Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afni Julianti dari kelas manajemen 19D Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu materi pertama responsibility accounting dan harga transfer. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu responsibility accounting atau akuntansi pertanggungjawaban. A. Pengertian akuntansi pertanggungjawaban. Secara umum, akuntansi pertanggungjawaban dapat dikatakan sebagai suatu sistem yang meliputi perencanaan, pengukuran, dan evaluasi informatika atau laporan akuntansi dalam suatu organisasi yang terdiri dari beberapa pusat pertanggungjawaban, di mana tiap-tiap pusat tanggung jawab dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab atas aktivitas yang dipimpinnya. B. Akuntansi pertanggungjawaban versus konvensional accounting. Perbedaan mendasar akuntansi pertanggungjawaban dan akuntansi konvensional adalah terletak pada perencanaan, klasifikasi, dan pengumpulan data. Akuntansi konvensional mengklasifikasikan data berdasarkan pada sifat atau fungsi dari biaya, sedangkan akuntansi pertanggungjawaban lebih menitikberatkan pada pertanggungjawaban atas kejadian dan kontrol secara individual. C. Responsibility network atau jaringan pertanggungjawaban. Untuk tujuan pengendalian biaya, struktur organisasi diharapkan mampu menjelaskan hubungan pusat-pusat pertanggungjawaban secara individu. Jaringan organisasi atau pertanggungjawaban secara ideal menggambarkan bagaimana masing-masing fungsi mampu mengelola input untuk menghasilkan output secara efisien. D. Tipe-tipe pertanggungjawaban. Yang pertama, cost center atau pusat biaya merupakan pusat pertanggungjawaban atau suatu unit organisasi yang prestasi manajernya dinilai atas dasar biaya dalam pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Yang kedua, revenue center atau pusat pendapatan merupakan pusat pertanggungjawaban atau suatu unit organisasi yang prestasi manajernya dinilai atas dasar pendapatan dalam pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Yang ketiga, profit center atau pusat laba merupakan pusat pertanggungjawaban atau suatu unit organisasi yang prestasi manajernya dinilai atas dasar selisih pendapatan dan biaya dalam pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Keempat, investment center atau pusat investasi merupakan pusat pertanggungjawaban atau suatu unit organisasi yang prestasi manajernya dinilai atas dasar pendapatan biaya dan sekaligus aktiva atau modal atau investasi pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Jadi prestasi manajer ini dinilai atas dasar laba dan investasi yang diperlukan untuk memperoleh laba. Kita lihat contoh dari investment center. Contoh, divisi kulit dari PT Bata tingkat labanya adalah 5% saat ini dari penjualan sebesar 1,2 juta dolar, dan untuk mendanai penjualan itu dibutuhkan net investment $400. Divisi kulit ini sedang dalam analisis bagian tertentu atau divisi R dan D untuk meningkatkan kinerjanya karena laba yang diraih kurang memuaskan. Manajemen untuk mengukur kinerja pertanggungjawaban dari investment center ini adalah tingkat pengembalian. Manajemen mempertimbangkan dua alternatif yang diajukan oleh divisi R dan D dan pimpinan proyek, bahwa volume penjualan dapat meningkat 200% dengan upaya promosi sangat agresif, tetapi menurunkan laba 4% dari penjualan. Untuk maksud ini dibutuhkan tambahan dana
investment sebesar $100.000. Pimpinan proyek mengusulkan agar proyek yang tidak produktif atau divisi kulit dan merugi dihentikan saja, dan manajemen segera meningkatkan investasi dalam menambah peralatan barang modal atau capital getting sebesar nilai $200.000. Metodenya menurunkan volume 10%, tetapi laba akan meningkat 7%. Diminta, buatlah schedule untuk menghitung tingkat pengembalian investasi di dalam divisi kulit. Tingkat pengembalian yang diharapkan akan diperoleh dari alternatif usul yang dikemukakan oleh divisi R&D dan proyek. A. ROI saat ini adalah 60.000 per 1.200.000 dikali 1.200.000 per 400.000 sama dengan 69.000 dibagi 400.000 sama dengan 0,15 atau 15%. B. ROI yang diproyeksikan divisi R&D adalah 96.000 per 2.400.000 kali 2.400.000 per 500.000 sama dengan 96.000 bagi 500.000 sama dengan 19,20%. C. ROI yang diproyeksikan oleh pimpinan proyek adalah tambahan dana investasi $200.000, 75.600 per 1.080.000 kali 1.080.000 per 600.000 sama dengan 75.600 kali 600.000 sama dengan 12,60%. Catatan: A. Penjualan ganda $1.200 kali 1 juta sama dengan $2,40 juta. B. Investasi tambahan $400 tambah 100.000 sama dengan $500. C. Laba bersih baru 4% kali $2.400 sama dengan $96.000. D. Volume penjualan turun 10%, 1.200.000 kali 0,90 sama dengan $10.080.000. E. Investasi tambahan kedua $400 tambah 200.000 sama dengan $600.000. F. Laba bersih baru 7% kali 1.080.000 sama dengan $75.600.000. Materi yang kedua yaitu harga transfer. A. Pengertian harga transfer. Harga transfer merupakan harga pertukaran barang dan jasa antar divisi dalam suatu organisasi yang sama dengan tujuan untuk diproses lebih lanjut. Besarnya harga transfer akan mempengaruhi prestasi divisi penjual dari sisi pendapatan, sedangkan bagi divisi pembeli akan mempengaruhi prestasi dari sisi biaya. Harga transfer sering juga disebut intra-company pricing atau intra-product pricing, interdivisional pricing, atau international interpricing. Pengertian harga transfer dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengertian yang bersifat net dan pengertian yang bersifat proyektif. Pengertian netral mengasumsikan bahwa harga transfer adalah murni merupakan strategi dan taktik bisnis tanpa motif pengurangan beban pajak, sedangkan pengertian proyektif mengasumsikan harga transfer sebagai upaya untuk menghemat beban pajak dengan taktik antara lain menggeser laba ke negara yang tarif pajaknya rendah. B. Tujuan harga transfer. Tujuan yang ingin dicapai dalam harga transfer antara lain sebagai berikut. 1. Memaksimalkan penghasilan global. 2. Menggunakan posisi kompetitif anak atau cabang perusahaan dan
penetrasi pasar. 3. Evaluasi kinerja anak atau cabang perusahaan mancanegara. 4. Menghindari pengendalian devisa. 5. Mengontrol kredibilitas asosiasi. 6. Mengurangi risiko moneter. 7. Mengatur cash flow anak cabang yang memadai. 8. Membina hubungan baik dengan administrasi setempat. 9. Mengurangi beban pengenaan pajak dan biaya masuk. 10. Mengurangi risiko pengembalian oleh pemerintah. C. Penetapan harga transfer. Dampak penetapan harga transfer terhadap divisi dan perusahaan secara ketika satu divisi dari suatu perusahaan menjual pada divisi lain, kedua divisi tersebut dan perusahaan secara keseluruhan terkena pengaruhnya. Harga yang dikenakan untuk barang yang ditransfer memengaruhi biaya divisi pembeli dan pendapatan divisi penjual. Artinya, laba kedua divisi disebut sebagaimana juga evaluasi dan kompensasi para manajer mereka dipengaruhi oleh harga transfer karena berpengaruh terhadap ukuran kinerja berdasarkan laba dari kedua divisi, misalnya ROI dan laba residu. Penetapan harga transfer sering menjadi masalah yang dianggapi secara sistemasional. Sebagai contoh, jika divisi penjual berada di negara yang pajaknya rendah dan divisi pembeli beroperasi di negara yang pajaknya tinggi, maka biaya transfer bisa ditetapkan cukup tinggi. Selanjutnya, laba akan masuk ke divisi yang berada di negara dengan pajak rendah dan biaya yang akan dibebankan pada divisi yang berbeda di negara dengan pajaknya yang tinggi. Masalah pokok dalam penentuan harga transfer. Apabila suatu pusat pertanggungjawaban telah desentralisasi secara murni, maka pengembalian keputusan dan kebijaksanaan akan dilakukan oleh manajer unitnya. Suatu unit dianggap sebagai suatu perusahaan yang berdiri sendiri, sehingga segala keputusan berada di tangan manajer unit tanpa adanya campur tangan dari manajemen pusat. Sebaliknya, apabila suatu unit masih dipengaruhi dengan kuat oleh manajemen pusat, berarti perusahaan ini belum menerapkan desentralisasi sepenuhnya. Jika terjadi demikian, maka para manajer sebaiknya mengelola unitnya sebagai badan usaha yang bersifat semi-otonom. Soal divisi elektrik adalah divisi pembuat komponen berupa transformer berkualitas tinggi yang menjual produknya baik kepada pihak intern maupun ekstern. Data penjual dan biaya pembuatan komponen tersebut adalah sebagai berikut. Harga jual per unit Rp325.000, biaya variabel per unit Rp168.000, biaya tetap per unit atau berdasarkan kapasitas 72.000, kapasitas normal 50.000 unit. Perusahaan memiliki divisi lain yaitu divisi audio yang ingin membeli komponen tersebut dari divisi elektrik. Divisi audio saat ini membeli komponen tersebut dari luar dengan harga Rp320.000 per unit dikurangi potongan kuantitas sebanyak 5%. Diasumsikan bahwa pada saat ini divisi elektrik hanya menjual 40.000 unit komponen per tahun kepada konsumen ekstern. Jika divisi ini akan menjual kepada divisi audio, berapa harga transfer yang dapat diterima oleh kedua divisi? Diasumsikan bahwa pada saat ini divisi elektrik dapat menjual 50.000 unit komponen per tahun kepada konsumen ekstern. Jika divisi ini akan menjual divisi audio, berapa harga transfer yang dapat diterima oleh kedua divisi? Jawab. Penentuan harga transfer minimum bagi divisi elektrik atau divisi penjual. Harga transfer minimum
sama dengan biaya produksi variabel sama dengan Rp168.000 per unit. Harga transfer maksimum bagi divisi audio atau divisi pembeli. Harga transfer maksimum sama dengan harga pasar kurang potongan sama dengan Rp320.000 dikurang 5% kali Rp320.000 sama dengan Rp304.000 per unit. Kesimpulan, harga transfer yang dapat diterima oleh kedua divisi adalah antara Rp168.000 dan harga transfer yang dapat diterima oleh kedua divisi adalah antara Rp168.000 dan Rp304.000. Itulah tadi materi yang sempat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.